Halo teman-teman pecinta catur, kembali lagi Tarigan Catur Channel. Salah satu pertandingan yang paling menarik perhatian admin Tarigan Catur adalah pertarungan antara dua International Master beda generasi ya, yaitu pertarungan antara International Master Josep Theophilus Taher menghadapi International Master Ivan Situru. Pada zamannya, IM Ivan Situru merupakan salah satu dari 10 pecatur top terbaik Indonesia ya, tepatnya pada tahun 2012. Namun seiring berkembangnya waktu, banyak talenta baru yang bermunculan ya, seperti IM Yosep, GM Novendra, IM Jody, IM Sean, IM Lutfialdi dan lain-lain yang membuat posisi dari IM Ivan Situru saat ini hanya di posisi 30 besar saja, tetapi pertandingan ini tetap menarik perhatian karena pasti ada sisa-sisa kejayaan permainan dari IM Ivan Situru. Di sini IM Ivan Situru yang menggunakan catur bow putih memulai permainan dengan pion E4 dan dibalas pion G6 oleh IM Josep Taher yang membawa permainan ini masuk ke dalam pembukaan pertahanan modern. Balasan selanjutnya dari IM Ivan Situru cukup mengejutkan ya, dengan pion ke petak H4. Tujuannya jelas, ingin langsung menyerang ke pertahanan sayap raja dari hitam. Gajah G7 tetap pada skenario awal untuk melakukan Vinci-2 gajah oleh hitam. Pion H5 dan pion D5 mengajak pertukaran pion petak pusat. Pion pukul pion di petak D5 ya diterima, dan menteri pukul pion di petak D5. Kuda ancam menteri dan menteri bergeser ke petak A5, gajah C4 dan pion C6, pion D4 dan kuda F6. Pion maju terus ke petak H6 dengan tempo ancam gajah sehingga gajah hitam mundur ke petak F8, gajah D2 dan gajah G4 ancam menteri, kuda menutup ancaman terhadap menteri, dan kuda D7, gajah mundur ke B3 dan pion E6, menteri E2 dan gajah E7, rokade panjang oleh putih dan menteri ke petak F5, gajah C4, gajah pukul kuda di petak F3 dan pion pukul gajah di petak F3. Kuda D5 mengajak pertukaran kuda oleh hitam, dan di sini putih memilih memundurkan gajah ke petak D3 dengan tempo ancam menteri. Kuda ke petak F4. Jadi ini menarik, sama-sama ancam menteri. Sebenarnya di sini analisa komputer menyuruh putih untuk gajah pukul menteri, tapi di sini putih lebih memilih langkah gajah pukul kuda yang merupakan langkah kesalahan yang membuat IM Josep unggul posisi plus 1,2 dari lawannya ya. Lalu di sini menteri pukul gajah skak dan raja pindah ke petak B1. Lalu rokade panjang oleh hitam, kuda E4 dan kuda F6 mengajak pertukaran kuda, pion C3, kuda terus merangsek ke petak D5 dan gajah mundur ke C2, lalu benteng E8, pion A3 dan menteri C7, benteng C1 dan pion ancam kuda, lalu kuda mundur ke D2. Gajah pukul pion di petak A3, ini langkah bagus dari hitam, karena kalau pion pukul gajah maka ada kuda pukul pion, maka skak menteri, sehingga pasti di langkah selanjutnya kemanapun putih melangkah maka menterinya akan hilang gratis pula ya. Oleh karena itu tidak boleh dilakukan langkah tersebut, sehingga putih melakukan langkah pion ancam kuda, lalu kuda ancam menteri. Menteri E3 mendekat dengan kuda hitam, tapi tidak masalah ya, karena kuda hitam dilindungi oleh menteri. Lalu gajah mundur ke petak F8 dan gajah B3, pion G5 dan benteng C2,
gajah E7, dan pion D5. Raja pindah ke petak B8 agar tidak ada bunyi skak ya. Jika sewaktu-waktu Menteri Putih nantinya bisa memukul pion hitam yang di petak E6, pion pukul pion di petak C6, dan Menteri pukul pion di petak C6, lalu pion C5, gajah F6, dan benteng C4. Benteng ancam Menteri, dan Menteri mundur ke E1, benteng D8 mengancam kuda 2 kali, dan benteng ke petak C2 melindungi kuda. Di sini posisi dari putih semakin tidak enak ya, karena hitam terus menekan Menteri B5. Ini merupakan langkah blunder dari IM Yosep. Sebenarnya ini tujuannya bagus ya untuk mengancam gajah putih, tapi ternyata ini adalah langkah blunder. Dan di sini putih juga melakukan langkah blunder dengan gajah pukul pion di petak E6. Selanjutnya hitam juga melakukan langkah yang kurang bagus juga dengan kuda pukul gajah. Karena lebih baik di sini jelas ya, benteng ke petak E8 sehingga gajah putih akan hilang secara gratis nantinya. Tapi karena di sini kuda pukul gajah, maka Menteri pukul kuda dan benteng pukul kuda. Sampai sejauh ini secara posisi justru jadi seimbang karena beberapa kesalahan dari IM Yosep tadi. Jadi secara posisi poinnya 0. Jelas di sini permainan masih bisa dimenangkan oleh siapa saja. Tapi sayangnya di sini setelah Menteri pukul pion di petak F6 dan benteng skak, sayangnya IM Ivan Situru harus kehabisan waktu karena mungkin juga harus berpikir keras ya bagaimana caranya selamat di dalam permainan ini. Karena kalau yang dilakukan ini tidak selamat ya, maka benteng akan hilang, pasti hilang di sini. Kalau ini yang dilakukan, pasti hilang kan? Dengan benteng pukul benteng pasti, misalkan Menteri Skak juga tinggal raja ke sini. Jadi tidak terlalu berbahaya. Tetapi kalau seandainya yang dilakukan oleh pemain putih atau IM Ivan Situru adalah dengan benteng menutup ancaman skak, maka jelas permainan masih sangat imbang dan belum tentu IM Yosep dapat memenangkan permainan dalam 10-15 langkah ke depan. Ini pasti partainya panjang kalau waktu dari IM Ivan Situru tidak habis ya. Oke, menurut admin Tarigan Catur video kali ini cukup. Nantikan video-video selanjutnya tetap di Tarigan Catur Channel.